Bukan piala dunia, ini piala akhirat. Dapatnya jannah, dapatnya surga. Tentunya kita semua pengen jadi pemenangnya. Kita pengen jadi pemenangnya. Hadirin, saya mau pesen. Udah anggap saja saya, Anda, kita generasi yang rusak. Anggap begitu. Kita ini generasi yang rusak. Tapi Anda punya cucu, Anda punya anak, saya punya anak, kita punya anak. Kalau kita udah rusak, jangan biarkan anak kita rusak. Jangan biarkan anak kita rusak. Anak kita harus jadi seperti yang dulu-dulu. Jadi orang-orang soleh itu. Lah caranya bagaimana? Fokusnya di ilmu dan kita mulai kasih contoh. Mohon maaf, saya lebih suka, jenengan pilih suka kayak pemabuk yang jujur atau pemabuk yang pura-pura? Contoh, ada orang rokok, bilang sama anak, nak tolong ambilkan rokoknya bapak. Ini bapak genah atau gila? Coba pakai akal pikir yang waras. Hah? Nak tolong ambilkan rokoknya bapak, koreknya sekalian, terus kasih duit, rokoknya habis pak, tolong belikan ke toko. Saya mau nanya, ini ngajari anaknya nggak ngerokok atau jadi perokok ulung seperti bapaknya ini? Ngajari anaknya jadi perokok. Lah kalau kita udah ngerokok, jangan sampai anak kita jadi perokok. Caranya bagaimana? Ya jangan sampai anak ngerti kalau kita ngerokok. Sembunyilah di rumah, jangan ngerokok. Anak saya biar tahu saya tidak suka rokok, karena saya harus jadi contoh untuk anak saya kan seperti itu. Nah, saya ambil contoh pemabuk, di rumahnya pakai sarung, baju takwa kopiahan. Ditanya sama temennya, lawakmu dem-deman kok gaya kopiahan sarungan ya, baju takwa neng apa? Ya aku dem-deman tapi anakku jangan mendem kayak aku. Terus ben ngertiin bapak iki wong soleh. Ben ngertiin bapak iki wong soleh. Wah, akhirnya pamit nih si bapak nih. Nah, bapak ke masjid dulu ya, dakwah dulu. Berangkat pakai sarung. Sampai pojok sana sarung dilepas, pakai celana pendek. Baju takwa dilepas, kaos oblong, mabuk. Pulang malam itu kan, mana udah tidur, anak bangun, bapak di malam, wah bapak ini dakwah, capek, bapak capek dakwah gitu kan. Jadi bapak pulangnya malam, wah anak ini masya Allah bapak saya pendakwah, pakaiannya pakaian takwa, padahal di pojok sana dem-deman, di pojokan sana mabukan. Ini bapak yang baik buat anaknya, ini bapak yang baik buat anaknya. Kalau bapak ini begini niatnya untuk anak, pasti dapat hidayah dari Allah, pasti. Karena innamal a'malu biniat. Dia mencontoh pakaiannya orang soleh, niat ngasih contoh buat anaknya agar jadi soleh, bukan untuk ngelabi orang lain, bukan. Dia pengen ngasih contoh yang baik kepada anaknya. Hasilnya, nah bapak mau ke masjid, anaknya ngomong tumut pak, tumut pak, ikut pak, tolong pak, saya pengen ikut bapak ke masjid. Enggak usah, nangis. Akhirnya bapaknya terpaksa ngajak anaknya ke masjid. Sarungan, satu masjid kaget. Gembong pemabuknya sholat di masjid sama anaknya, sadar dia. Geger nih satu kampung, sadar dia nih. Akhirnya anaknya ngomong, pak nanti ikut ke masjid lagi. Mau enggak mau, bapaknya nggak pernah sholat. Akhirnya ke masjid. Dia otomatis lambat laun dia akan tinggalkan kemaksiatannya. Karena apa? Niat baik untuk anak. Nah sekarang ini kita ndak, kita udah rusak, ngajak anak kita rusak. Udah kamu jangan nonton TV dulu, sana belajar, cetet kita nonton TV. Udah horot-horotan aja, TV matikan, maghrib, jadi yo pengen nonton maghrib, baca Al-Quran, kita nggak bisa ngaji, buka Al-Quran udah dideleng aja begini, nggak apa-apa. Yang penting anak kita lihat, oh bapak saya kalau maghrib ngaji. Itu cara mendidik anak. Kita sudah jelek lah, udah yakin kita ini jelek, ngaku aja jelek, ojo ngaku apa jelek. Anak kita harus jadi yang lebih baik dari kita. Lah caranya bagaimana? Ya dididik. Jangan mikir duit tuh nggak usah dipikir. Manusia yang bodoh yang mikir duit. Saya jamin jenengan mikir duit sepinter apapun, nggak mungkin duit itu bisa datang kepada jenengan. Karena yang mendatangkan duit hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktikan tuh yang ke pasar rajin, sama-sama rajin ke pasar, ternyata nasibnya beda-beda kok. Nih yang di sini rajin kerja semua, tapi nasib fulusnya lain-lain ini. Iya, termasuk saya ini. Kita rajin kerja, jenengan rajin kerja, tapi kan nyatanya beda-beda kan nasibnya.
juga beda-beda. Nggak jamin. Kekuatan usaha itu nggak bisa mendatangkan apa-apa. Wah, Allah udah ngajari yang gampang. Kami tidak minta rezeki dari kamu. Wa'mur ahlaka bisolah, perintahkan keluargamu sholat. Aku ranjaluk mbok kei rezeki, aku sing kei rezeki. Artinya kalau kita mendirikan agama, urusan dunia kita pasti dibereskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin saja itu. Jangan ngomong nanti anak saya mau makan apa kalau dia belajar agama. Mohon maaf, jenengan ini dikelabui. Saya belum ketemu lulusan pesantren nganggur tuh, belum ketemu. Tapi kalau mahasiswa nganggur turah-turah. Bener, mahasiswa nganggur turah. Kacamata kita ini salah. Gelar sarjana S1 itu yang nganggur turah. Tapi kalau jebolan santri yang belum lulus baru setengah jalan saja, itu yang sukses banyak. Oh, saya ini nyantri cuma 6 bulan kok. Ini kan 6 bulan, tapi saya dapat tanda kelulusan langsung dari almarhum Ustaz Hasan Baharun. Karena ketika saya mau pamit, beliau mengatakan irji yakfik walakal barokah. Mulya wis cukup berkah ilmumu. Yang lain perlu 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Alhamdulillah saya cuma 6 bulan. Karena dibilang irjik yakfik walakal barokah, akhirnya saya diambil Habib Anis tuh, duduk di Masjid Riyadh sampai beliau meninggal dunia. Ya, sampai akhirnya ini bisa suruh ceramah di sini nih. Ya, ini termasuk dari kata-kata barokahnya tersebut. Lah kalau yang baru belajar sekitar 11 tahun aja bisa begini, lah kira-kira belajarnya 20 tahun. Anak kita tuh sekolah kesian loh. Banyak sekali umur yang dibuang. TK berapa tahun? 2 tahun. SD berapa tahun? 6 tahun, udah 8. SMP berapa tahun? 3 tahun, udah 11. SMA berapa tahun? 3 tahun, 14. Kuliah berapa tahun? 5 tahun, 19. 19 tahun kalau lancar, nggak ada gonjalan ya, itu 19 tahun. 19 tahun dapatnya cuma S1, sarjana S1. Coba kalau 19 tahun buat belajar agama, udah dapat apa itu? Bukan cuma Al-Quran itu, sudah dapat semuanya nih kalau 19 tahun. Ini dapat semuanya. Lah saya nggak mengatakan masalah pesantren, enggak, didik anak kita paham agama. Kita ini bisa bayar guru bahasa Inggris, kenapa nggak bayar Ustadz? Dari pesantren yang benar datangkan, tolong seminggu 3 kali datang ke rumah saya, ajari anak saya. Itu nanti yang akan membuahkan hasil yang luar biasa. Nomor 1 ini, yuk keluarga kita jadikan keluarga yang betul-betul punya ilmu, tapi ilmunya yang benar, ilmunya para wali. Jangan cuma yang ngetren saja, ternyata belok dari arah yang benar. Pertama itu. Yang kedua, akhir zaman ini banyak golongan-golongan yang aneh-aneh. Itu cuma sebagian kecil yang baru muncul tuh ya. Banyak golongan yang aneh-aneh. Nah, anak-anak kita itu kadang nggak sadar katut di SMA, kuliah. Makanya wajib orang tua ngasih tahu anaknya, yang ini bener, ini salah, ini bener, ini salah, ini bener, ini salah, dijelaskan. Jangan anak katakan, usah roh, nggak perlu, nggak penting, jangan. Nanti kalau cari tahu sendiri, maka jawabannya dari orang lain itu justru bisa menyesatkan anak kita. Anak itu kasih informasi yang bener. Merokok nggak boleh, kenapa? Jangan, gue rentong ngerokok, jangan. Anak sekarang dibilang nggak boleh ngerokok, tambah nyoba. Kasih tahu, kamu jangan ngerokok. Itu loh, ada peringatan pemerintah, merokok membunuhmu. Engkau yang ngerokok suwe-suwe mati. Contohnya itu Pak Fulan mati gara-gara banyak ngerokok, padahal ya ajalnya tiba kan begitu. Pak Fulan mati gara-gara kebanyakan merokok. Sehingga anak kita timbul rasa takut dan kesadaran. Kasih ilmu, bukan kasih ancamanmu pokoknya nggak boleh, nggak ada. Ancamannya pakai ilmu, sehingga dia bisa mencerna dengan ilmunya tersebut. Yang terakhir, pengumuman. Saya mau minta kehadiran jenengan semua. Tiap tahun saya ngundang ya. Cuman yang hadir kok kelihatannya belum ada nih. Insya Allah hari Sabtu besok malam Ahad. Sabtu malam Ahad, saya buat majelis di Solo, halal bihalal, maulid, sekaligus saya tahlilkan Habib Anis karena itu pas malam 14 Syawal. Habib Anis wafat 14 Syawal. Saya tempatkan di depan Masjid Agung Surakarta di alun-alun dan nyambung ke Masjid Agung. Sabtu besok malam Ahad ba'dal Isya. Insya Allah jumlah yang hadir insya Allah paling sedikit 50.000 orang. Ini bukan angka omong kosong. Jadi insya Allah yang hadir paling sedikit 50.000 orang. Paling sedikit, bukan paling banyak. Jadi target minimalnya 50.000
orang. Dari majelis saya di Dewutan itu nanti akan ada kirap yang rombongannya di depan ada rebana TNI, rebana Polri, dan rebana teman-teman saya. Kemudian para habib, para ulama, para kiai sekitar lebih dari 50 orang saya naikkan naik beca. Kemudian dikawal banser, yang bansernya saya minta berbaris. Jadi bansernya baris. Nah bansernya kalau cuma 10-20 saya nggak mau. Alhamdulillah insya Allah yang akan ikut kirap itu 1.500 banser. Ya ini yang punya kerja oleh terus soalnya. Amoga mul adni maunya yang besar. Jadi ada bansernya 1.500, hadroh TNI, hadroh Polri, kemudian hadroh teman-teman, kiai, ulama. Nanti di bagian depan saya buat bendera merah putih ukuran 5x3. Merah putih ukuran 5 meter kali 3 meter 2, itu nanti barisan paling depan harus ngangkat bendera itu tinggi. Saya mau ngajarkan kepada masyarakat kalau yang namanya cinta tanah air Indonesia ini harga mati. Jadi kita harus ajarkan kepada seluruh pecinta pengajian harus cinta dengan tanah air kita, jangan katut sama paham yang aneh. Nah kemudian sampai di alun-alun baca maulid diringkas dengan kaidah yang diajarkan Habib Anis. Nanti di situ maulidnya ditabur rebana, hanya saja iringan rebananya bukan 10, 20 atau 30. Kita rencanakan 5.000 penabuh rebana. Sampai hari ini baru dapat 4.000 kurang lebih, masih kurang 1.000. Jadi kalau dari Demak, Jepara dan sekitarnya pengen bergabung, datang ke Solo bawa rebana. Yang masuk bawa rebana ada tempat khusus, yang nggak bawa rebana tempatnya umum. Ya, jadi yang soft depan tuh semua yang bawa rebana. Bisa dibayangkan sekitar 4.000 sampai 5.000 rebana ditabuh bareng. Saya sudah rasakan 18 Mei saya buat di Masjid Agung 1.150 penabuh rebana dengan jumlah hadirin 20.000 orang. 1.150 nabuh rebana bareng-bareng. Nggak usah disuruh nangis, jenengan otomatis nangis dengan sendirinya. Dan kita akan pecahkan rekor insyaallah. La haula wala quwata illa billah, la tajabburan wala takabburan wala sum'atan wala ria'an wala ujban. Insyaallah kita pengen pecahkan rekor, bukan rekor dunia apalagi rekor murid nanti bayar itu. Ya, nggak mau. Kita akan rekor akhirat. Sejak adanya rebana sampai hari ini belum pernah kitab catatan amal 5.000 rebana ditabuh bareng, belum ada. Jadi saya pengen kitab catatan amal malaikat itu rekor nih. 4.000 rebana ditabuh bareng. Ini belum pernah ada, dan kita niatkan semuanya itu untuk menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda pengen jadi bagian di dalamnya, 9 Agustus datang ke Solo. Kalau tidak, niat saja datang. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau nggak datang eman-eman, itu sejarah belum pernah terjadi. Kira-kira pengen datang enggak? Oh, cuman pengen aja enggak kan ya repot ya. Kan saya nanyanya pengen datang enggak gitu. Bagi yang tidak bisa hadir, silahkan simak langsung lewat YouTube. Ya, nanti cari Ar-Raudhah YouTube, ARRAUDHH YouTube. Di YouTube kita live streaming, tiap pengajian tuh live streaming langsung di YouTube. Bisa disimak di sana atau dibuka di www.arraudhah.info atau nanti lihat aplikasi di Android. Semua ada, bisa langsung suara maupun gambar. Cari nanti informasinya di Facebook. Ya, soalnya ini zamannya Facebook dan lain sebagainya. Jadi semua sarana dakwah harus kita pakai sehingga dakwah ini bisa sampai kemana-mana. Demikian, mohon maaf, waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Sohibul Haul yang ngurus di sini. Mohon maaf, minal aidin wal faizin, kullu am wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Karim 00. Ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, kalau ada yang berminat buku-buku saya, nanti selepas majelis di belakang panggung silakan cari. Itu nanti hasil dari penjualan buku dan CD saya gunakan untuk bangun musola. Saya lagi bangun musola di majelis sana, luasnya 20 kali 20 2 lantai. Musola 20 kali 22 lantai, karena tiap pengajian yang hadir tuh di atas 1.500, tempatnya nggak muat. Sekarang naik 2.000, 3.000, jadi butuh tempat yang lebih luas. Semoga barokah. Terima kasih.
Rohatil atyaru tasdungu lil maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi rahatil atyaru tashdu bi layalil maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi layalil maulidi fi layalil maulidi rahatil atyar tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi rahatil atyar tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Pengumuman acaranya belum doa, jadi mohon jangan pulang dulu sebab biasanya kita sholat duhur bersama-sama kemudian baca maulid di rumah paman saya Habib Husin ya. Diingat-ingat setiap acara setelah habis haul langsung sholat duhur berjamaah kemudian langsung pembacaan maulid kemudian makan bersama. Jadi acaranya bacaan maulid nanti setelah sholat duhur, tempatnya sebelum pasar Kalinyamat, kanan jalan yang ada terataknya ya. Sekarang biar Habib Novel berdoa kemudian istirahat ke musola atau masjid, sholat langsung baca maulid. Al-Fatihah. An Allah yaghfir lana wa lakum wa an Allah yarzuquna wa yakum jami'an uluman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa an Allah yashfi mardana sanha Habib Adi Abbas al-Idrus an Allah yashfi min al-amr wa asqam yarzuqhu sayatan kamilatan zahiran batinan wa yatil umrahu fi ta'ati malatuf lafiya sallam at-tawfiq wal hidayah wal ridha wal inayah fi ad-din wa dunya al-akhirah wa an Allah yahfazana wa walidina wa ahlina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ashabina wa man ta'allaq bina من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلايا والفتن ما ظهر منها بطن وأن الله يجعلنا وإياكم من العائدين الفائزين المقبولين عند رب العالمين وأن الله يرزقنا وإياكم عمرا طويلا في طاعته مع اللطف والعافية والسلام التوفيق والهداية والرضا والعناية في الدين والدنيا والآخرة ويرزقنا جميعا العافية ودوام العافية والشكر على العافية وتمام العافية والعافية من كل أذية وبلية ويرزقنا وإياكم جميعا أرزاقا كثيرة طيبة حسية والمعنوية بدون تعب ولا مشقة بوجهة خير البرية وسادتنا العلوية وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين لوجهه الكريم وأن الله يرزقنا جميعا حج إلى بيت الحرام والزيارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع اللطف والعافية والسهالة والجمالة وأن الله يرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعته مع اللطف والعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى من نوى أولياء الصالحون وعلى من نوى سيدي جعفر صادق عليه الدروس عنده وعلى من نويتم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله الله يا الله
بالقبول يا ربي صل على طه المختار رسول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه رسول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه رسول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه رسول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على طه رسول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه رسول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه رسول